dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di Dialog Forum Kawanua edisi Selasa 23 April 2024. Dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia, di studio telah kedatangan narasumber-narasumber luar biasa yang akan membagi ilmu selama 1 jam ke depan dengan topik meningkatkan minat baca melalui pengalaman budaya dan edukatif. Bersama saya Aryani Kalangi dan rekan saya. Dan ada Steve Koliwo di sini pagi hari ini ya. Jadi hari ini juga memperingati Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, Rin. Ada Ada dua Copyright Day perayaan. juga ternyata ya Oke. hari ini ya. Jadi tapi kita akan lebih membahas terkait dengan Hari Buku, kemudian juga bagaimana literasi di Sulawesi Utara karena kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa nih, Rin. Iya, betul sekali. Di studio seperti yang telah disebutkan oleh Sifka tadi telah kedatangan narasumber luar biasa. Ada Ibu Stella Vicewatak, Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia serta Duta Penggerak Literasi Indonesia. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, selamat pagi, sehat. Sehat Iya, ya, luar sehat. biasa. Ini kalau Alhamdulillah. Bu Stella ini selalu kalau datang ke RRI itu luar biasa, ceria, semangat gitu kan ya. Memang harus Apalagi semangat ya, Bu. kalau pagi-pagi kan ini dari pagi kan hujan ya, jadi agak biasalah kalau hujan agak lebih slow. Tapi kalau Ibu Vinci, Ibu Stella ini wah tetap semangat ya, tetap membawa Walaupun keceriaan mendung lah harus untuk tetap kita. ceria ya Bu. Senyum ya. Iya. Itu justru bawa energi yang positif, Positif. vibes ya. Asik. Ada siapa lagi, Rin? Ada Bapak Raymond, KTU Korwil Pusat GPMB dan penggiat literasi dan founder TBM Cumerita. Iya, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Iya, Pak gimana Raymond, perjalanannya ke sini Pak? Ya, Aman. aman. Walaupun mendung-mendung ya Pak. Ada sedikit hujan juga di Bitung, tapi ya, Oh dari Bitung syukur Pak? dari Bitung ya, luar Pak. biasa ya. sampai di sini cerah. Oke, Cerah. ini demi pendengar RRI, demi yang lagi menyaksikan kita juga pagi ini tuh datang loh Pak Raymond ke sini. Jauh-jauh untuk- dari Bitung. Betul. Iya, betul sekali. Ada juga Nirin Marcelino Dionysius Loiraja, ini penulis buku genre humanis, founder TBMG dan juga pegiat literasi Sulut ya. Luar biasa ini, penulis buku juga ya ini ya, Pak Marcelino ya. Sekali. Oke, buku-buku apa nih yang sudah ditulis? Mungkin nanti Rini, saya berhubung sudah dapat pencerahan dari Bu Stella, Iya. jadi mendadak Siap. beli buku ya. Oke, Iya, betul terima kasih. sekali. Selamat pagi semuanya. Salam literasi buat kita semua. Oke, nanti kita Oke. ngobrol-ngobrol. Dan kita juga masih menantikan ada Faradila Bahmid SPSI. Beliau adalah founder perkumpulan literasi Sulut dan duta baca Sulut. Nanti Iya. mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung bersama kita pagi Di hari ini. studio tentunya. Oke, dan kita fokus ke Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin buku nih ya, zaman sekarang apalagi anak-anak muda ini kebiasaan tuh jarang buka buku kecuali kalau sekolah, ya kan? Iya, betul. Bahkan juga beberapa sekolah sekarang sudah menerapkan buku-buku digital begitu ya. Nah mungkin ada sedikit pencerahan ini dari Bu Vince Watak ini terkait dengan buku. Kenapa kemudian kita harus baca buku, memperingati Hari Buku, manfaat-manfaatnya biar kita juga bisa. Nah mungkin sebelum kita Aha. masuk lebih lanjut, kita tanya dulu ke Ibu sejarah dulunya, sejarah Hari Bukunya itu bagaimana Bu? Oke. Sampai bisa dicetuskan tanggal 23 April menjadi sejarah Hari Buku. Mungkin karena anak-anak taunya buku, tapi belum tahu tentang sejarahnya itu gimana. Iya, ya. baik. Sebenarnya kalau terkait hari sejarah Betul, buku itu nanti kita sedunia. tanya ke UNESCO ya. Vince, ya. Kita tanya Alangkah banyak ya Betul. apa namanya inti-intinya aja. Iya, Kalau betul. kalau sejarah buku barangkali kita boleh googling ya. Gitu. Ya, mungkin langsung kenapa kita harus baca buku nih Bu Vince. Ini luar biasa, ini Sri Kandi dari Sulawesi Utara nih, yang bisa menjadi sekjen yang dipimpin sekarang oleh Bu Vince. Itu Jujur luar kemarin biasa pas loh. tahu Ibu, saya penasaran dengan title Ibu itu. Ah, Iya. iya. Mungkin bisa jelaskan sedikit nggak Bu, agar bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda mungkin. Iya, baik. Iya, terima kasih. Sebenarnya terkait gelar-gelar seperti itu adalah gelar-gelar non akademik yang ujung-ujungnya orientasinya lebih kepada membaca sebenarnya. Jadi kita bukan sekedar dengan gelarnya, gelar akademik maupun non akademik, tetapi
akademik aja kita membaca, apalagi non akademik. Karena non akademik kan itu lebih kepada pengembangan diri. Nah kalau pengembangan diri kita tidak barengi dengan continue, intensitas dan masifnya kita membaca, baik lewat membaca by digital maupun membaca by fisik, buku-buku fisik, ya barangkali hal-hal seperti itu kita tidak akan sampai ke sana gitu. Saya juga sering mengajak Pak Raymond dan teman-teman lainnya, ayo kita sama-sama belajar berliterasi lewat pengembangan diri karena ujung-ujungnya itu juga membaca. Oke. Seperti Dan itu. Mungkin Rin, ini selalu kan orang cuma tahu literasi, ada yang literasi digital. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit sih apa itu literasi, tujuan serta manfaat mungkin dari nah literasi. ini jagonya Iya. karena beliau ini duta penggerak Iya literasi. betul. Karena mungkin kan di anak-anak di luar sana di sana cuma tahu literasi, tapi belum tahu itu arti literasi Oke. atau tujuan serta manfaat. Jadi mungkin kadang malas begitu. Iya, Padahal sebenarnya gitu. ada manfaat-manfaat luar biasa ya Bu dari literasi tersebut. Oke baik, jadi kalau literasi kalau kita mau berdasarkan dari KBBI juga kan itu lebih fundamental. Tetapi kalau kita mau melihat implementasi dari literasi itu sendiri, sebenarnya kalau di tengah masyarakat itu lebih kepada pemahaman, kemampuan kita memahami berbagai informasi yang kemudian kita bisa mencernanya dan bisa mengimplementasikannya. Karena kita kan cenderung sekarang ini lebih kepada obesitas literasi dan tidak ketinggalan juga pada stunting literasi gitu. Wih, Seperti luar itu. biasa ya. Bahasa-bahasanya emang betul-betul pegiat literasi sekali ini ya Bu Sela ya. Oke, dan ini juga tadi saya mau apresiasi dulu karena beliau ini sekjen dari Sekjen Pusat Sekjen FPSMI FPSMI loh ya, ya kan. Serikandi dari Sulawesi Utara yang jadi Sekjen Pusat itu luar biasa. Luar biasa ini Bu. Satu kebanggaan mungkin warga Sulawesi Utara ada perempuan. Harusnya Apalagi kemarin di Hari Kartini Hari kita undang Kartini beliau ya. ya. Hari Kartini apalagi berkaitan dengan Hari Kartini kemarin ya merupakan satu kebanggaan juga untuk kita warga Sulut ya Bu. Iya baik, jadi kalau sebenarnya terkait amanah-amanah dalam keorganisasian seperti itu ya saya pribadi juga sangat bersyukur, puji Tuhan alhamdulillah ya karena kalau diamanatkan seperti itu oleh pemerintah, oleh sebuah organisasi, sebuah lembaga pemerintah gitu. Jadi karena organisasi ini di bawah naungan Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kemendikbudristek pembinanya, baru beberapa kementerian terkait lainnya. Jadi ya kita orang Sulut boleh dibilang apa ya? Berbangga dong. Iya. Jadi artinya hal-hal seperti ini yang namanya sekjen atau sekretaris jenderal di sebuah organisasi itu adalah motor penggerak organisasi itu sendiri kali ya. Jadi dengan adanya amanah-amanah seperti itu, dengan harapan kita di Sulawesi Utara pembudayaan literasi dan berbagai jenis yang berkaitan dengan isu-isu literasi, kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai komponen untuk membangun generasi Indonesia menuju generasi emas Indonesia ke tahun 2045. Ya, betul gitu. luar biasa ya. Dan tapi juga tanggung jawab berarti lebih besar lagi ya. Iya, telah bergabung Steve telah bergabung bersama kita Ibu Faradilah Bahmid, founder Perkumpulan Literasi Sulut dan Duta Baca Sulut. Iya, apa kabar Ibu? Baik Kak. Iya. Datang ya, terima kasih RRI. sudah bisa bergabung bersama kita ya. Karena ini hari buku, kita coba tanya-tanya, ternyata di sini ada beberapa komunitas berarti ya, termasuk Perkumpulan Literasi Sulut itu komunitas juga kan? Iya, Oke, komunitas. nanti kita bahas lebih lanjut lagi komunitas apa. Kalau yang ini juga komunitas juga ya berarti ya, yang TBMGEY itu ya? Komunitas juga ya berarti ya. Nah ini siapa yang bisa jelaskan dulu ini mengenai komunitas ini? Pak Marcelino, silakan. Mungkin untuk ke komunitas mungkin lebih bisa didalami nanti mungkin oleh Kak Dila. Tapi kalau dari saya mungkin untuk aktivitas lebih kepada penulisan seperti itu. Penulis buku ya? Iya, seperti Boleh nanti berarti tapi ini TBMGEY dan juga dari Bu Dila ini Perkumpulan Literasi Sulut sama atau beda? Beda komunitas Iya, berarti beda ya. Nah ini komunitas, pengen betul. untuk Iya. mencari tahu nih komunitas Siap, untuk yang Perkumpulan Literasi Sulut itu komunitas seperti apa. Kemudian juga yang ternyata juga TBM Cumerita juga ya. Berarti Bapak masing-masing Kaimo. itu punya komunitas Komunitas. tersendiri Iya, ya. betul Ini sekali. menarik ini, kita harus cari tahu dulu ini.
dari Pak Raymond boleh ini yang TBM Cumerita. Cumerita ini. Sebenarnya ini apa gitu ya? Mungkin masih banyak di luar yang Kegiatannya belum tahu apa ini Betul. TBM Cumerita, Pak. Mau suka gabung, Kegiatan-kegiatannya mau cari apa tahu gitu, dulu. Pak. Ya baik, TBM Cumerita atau Taman Bacaan Masyarakat Cumerita yang berada di Kota Bitung. Cumerita itu dari bahasa Tonsea itu bercerita. Oh, Jadi kita oke. mulai berjalan sejak tahun 2018 di Kota Bitung. Semenjak ada kegiatan roadshow literasi nasional di Kota Bitung dan banyak kegiatan yang kita buat, dan di situ bagaimana kita mau berkolaborasi dengan teman-teman sebagai pegiat literasi, para penulis maupun jurnalis, sehingga kita bisa mengembangkan budaya literasi. Nah, dalam hal ini bagaimana mengangkat budaya. Jadi budaya yang salah satu itu kebiasaan ya di sekitar masyarakat yang ada di TBM yang ada di beberapa tempat. Nah, untuk TBM Cumerita kita sudah ada 5 tempat. Jadi ada 5 tempat dengan nama yang sama. Oke, di Bitung Hanya- semua Di itu Bitung Pak. semua, ya? Pak. Iya, semuanya di Bitung. Jadi dia menggunakan nama itu sesuai dengan kelurahannya. Oh, Iya. oke. Jadi kalau misalnya di Matuari TBM Cumerita Matuari misalnya Iya, ya. seperti Oke, itu. tapi kalau 55 karena banyak juga pendengar kita dari Bitung mungkin ingin tahu juga kan, ingin mengunjungi juga atau ingin baca-baca bergabung, ada di mana Di saja mana ini, saja itu, Pak, Raymond? TBM Ya, Cumeritanya. ada di Pinangunian, Oke. Pinasungkulan, Pinokalan, ada di satu di Pulau Lembe. Oh, sampai di Pulau Lembeh Iya. juga ya. Sampai juga ya, Pak. Oke. Berarti tinggal dicari begitu ya. Iya. Oke, Iya. kalau kegiatan-kegiatannya ada kegiatan apa saja biasanya di Iya, kegiatan Taman yang Bacaan sudah kita buat itu Masyarakat ini? kegiatan menulis cerita, kegiatan menggambar, berpuisi, maupun lagu-lagu seputar literasi. Oke ya. Jadi namanya Taman Bacaan tapi diajarin menulis juga ya, Iya, puisi dan menulis, lain-lain. Oke, luar biasa. Nah, itu kalau dari TBM TBM Cumerita nih. Cumerita. Rin. Kalau Dari Ibu Faradila mungkin dari founder Perkumpulan Literasi Sulut. Nah, Iya, ini bisa ya, dijelaskan sedikit nggak, Bu? perkumpulan ini apa begitu? Oke ya, salam kenal. Sapaannya teman-teman Pro 1 apa ya? Kita sapanya tetap pendengar Pendengar. Pro 1. Oke, Ya. selamat pagi teman-teman pendengar Pro 1, salam kenal. Saya Faradila Bahmid dari Perkumpulan Literasi Sulawesi Utara, juga diamanahkan sebagai Duta Baca Sulawesi Utara. Sebelumnya baru selesai purna tugas dari Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Utara dan sekarang sebagai penasihat. Sekaligus juga pembina. Jadi teman-teman ini juga yang hadir di sini ini semuanya masuk dalam keanggotaan Forum TBM. Karena Bu Sekjen ini juga punya TBM gitu. Jadi menarik sekali juga ya, Bu, jadi ternyata. punya TBM masing-masing yang bergerak di bidangnya masing-masing. Kalau bercerita tentang Perkumpulan Literasi Sulawesi Utara hadir tahun 2018. Tapi pergerakannya waktu itu saya belum tahu kalau itu namanya literasi. Jadi zaman saya masih SMA kelas 3 tahun 2009 saya sudah membuka namanya sekolah kesetaraan atau sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah, dan PAUD juga itu di pasar dan terminal. Jadi semenjak masih SMA kelas 3 gitu. Jadi ketertarikan di dunia literasi tentunya tidak lantas datang-datang sampai begitu, tapi hadirnya memang dari embrio orang tua juga, karena Umi Abah saya juga memang bergerak di dunia pendidikan dan membuka juga pendidikan untuk anak-anak putus sekolah di kepulauan. Ada di Pulau Gangga, Pulau Nain, Pulau Tangkasi, mungkin sekarang lagi mendengar yang ada di kepulauan. Jadi itu dari tahun 98 ya, 99. Itu mulai dari orang tua gitu. Jadi akhirnya menurunlah ke salah satu anaknya gitu. Jadi Perkumpulan Literasi lahir karena kegelisahan bahwa tingkat literasi di Sulawesi Utara, kalau kemarin saya ngobrol sama Pak Kepala Balai, itu kita masih di urutan 3 terbawah gitu ya. Di Di Indonesia. Indonesia. Atau Iya. Oke.
Tapi tidak apa-apa karena menurut saya itu kan hanya salah satu indikator. Iya betul. Gitu. Tapi hal yang paling kemudian menarik ketika kita turun ke lapangan yang kita temui bukan hal yang demikian ya, yang dari penelitian. Ya mohon maaf nih, saya nggak ngerti penelitiannya dalam metode seperti apa, tapi experience yang saya temui di lapangan bahwa ketika saya turun dan kami membagikan buku atau kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi itu tidak sebanding dengan apa yang disampaikan di penelitian itu mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Indikatornya apa yang digunakan? Saya sih mempercayai karena memang terlihat kok gitu. Tapi hal yang juga saya rasakan ini pribadi saya ya. Kita nggak bisa mengeneralisir, mungkin juga pengalaman teman-teman berbeda. Saya turun ketika kita ngasih buku dan itu ada hal-hal yang menarik gitu ya, kegiatan-kegiatan literasi yang menghidupkan literasi itu sendiri, maka saya rasa itu akan menarik perhatian gitu. Contoh di Perkumpulan Literasi Sulawesi Utara kami itu ada namanya kelas menulis cerita anak. Kemudian juga ada bikin konten gitu ya. Jadi teman-teman komunitas ini kami tuh ada tujuh penggerak gitu, 7 teman-teman yang menjadi admin lah di dalamnya gitu yang penggeraknya. Nah saya tidak bekerja sendiri tentunya, tidak bergerak sendiri, kolaborasi itu penting sekali dan ada beberapa juga yang sering kolaborasi dengan kita, salah satunya juga ada Gramedia, toko buku gitu. Gramedia juga kemarin sempat memberikan banyak kontribusi begitu ya untuk menyumbangkan, donasikan buku sebegitu banyaknya gitu untuk teman-teman TBM dan juga PLN. Kemarin juga sempat membantu. Kenapa saya harus sampaikan di sini bahwa kolaborasi itu harus hadir, bahwa tanggung jawab literasi tidak hanya pada pegiat literasi. Bahwa ada 3 komponen negara yang paling penting. Yang pertama itu adalah tentunya masyarakat, pemerintah dan swasta. Nah ini harus kolaboratif nih gitu. Nggak boleh berjalan sendiri-sendiri dan hari ini juga Pro 1 RRI mengundang kita, ini media ini penting banget untuk sounding kegiatannya apa aja sih di literasi gitu. Betul, biar masyarakat juga tahu ya punya ternyata banyak nih yang bisa kita lakukan untuk ada taman bacaan masyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatannya yang luar biasa. Dan Rin nanti juga kita akan tanya-tanya juga karena di sini juga ada penulis buku juga gitu kan. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami ingatkan lagi nanti pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080 ataupun juga untuk Anda yang sementara menyaksikan live streaming kami di fanpage Facebook RRI Manado, boleh silakan di komen, di like juga, di share juga biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga akan kita bahas, tapi nanti di segmen selanjutnya tetap bersama kami di Forum Kawanua. Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata queteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, mendengar meningkatkan minat baca melalui pengalaman budaya dan edukatif itu jadi topik kita untuk forum kawan dua pagi hari ini ya Rin ya. Dan Anda sekali lagi masih bisa menyaksikan siaran kami pagi ini di live streaming RRI Manado di fanpage Facebook dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Iya, tadi saya sempat bisik-bisik dengan Ibu Faradila. Ternyata Oke, sebenarnya literasi bukan itu bisik-bisik sih, kedengaran kedengaran juga ya. sampai di sini ya. Dengar Tapi ya. pas off air tadi. Kalau orang pikir kan kadang literasi cuma bahas buku, Oke. beda buku. Nah mungkin Ibu Stella bisa jelaskan sih Bu, kegiatan apa saja Bu dari literasi Yang masuk itu, di yang masuk literasi di ya. literasi itu. Saya kayak menarik sekali ternyata, bagian dari literasi itu ternyata bukan cuma baca buku atau beda buku saja, ternyata banyak sekali ya Bu. Oke, terima kasih. Literasi sebenarnya kan sudah lebih luas lagi. Sementara kalau pada paradigma lama, literasi menurut pemahaman orang lebih kepada kegiatan Baca. membaca dan Iya. kegiatan menulis gitu. Jadi ada 6 dasar literasi yang menjadi program pemerintah, yaitu literasi membaca, menulis, kemudian ada literasi sains, numerasi, finansial, literasi keluarga dan bela negara seperti itu. Jadi kalau misalnya terkait hal itu, bahkan sekarang itu lebih berevolusi, lebih luas lagi. Kalau pernah dengar ada literasi pariwisata, ekonomi, literasi kebudayaan yang lebih ke detil-detilnya lagi. Baru ada literasi, orang bilang literasi sosial. Jadi evolusi dari literasi ini lebih luas lagi. Kita tidak mendikotomi bahwa literasi itu cenderung pada kegiatan membaca aja. Contoh aja yang dilaksanakan oleh teman-teman di taman-taman Taman bacaan baca, ya, bukan hanya kepada ayo kegiatan menulis, kegiatan membaca. Membaca, no. menulis ya Bu. Iya, jadi kegiatan Banyak yang ternyata. dieksplor oleh setiap taman-taman bacaan yang ada di Indonesia, lebih khusus di Sulut atau teman-teman yang ada sekarang ini, itu contoh Pak Raymond sudah sampaikan tadi, Kak Dila, Ada itu ya. Pak Marcel juga, itu lebih eksplor dan itu justru lebih membangun kreativitas anak dan kreativitas masyarakat pada umumnya. Ada yang kalau ketika kita hanya berkunjung di taman bacaan itu justru sudah mengedukasi masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih dari taman-taman bacaan, karena singkatnya taman bacaan itu kan adalah sebuah perpustakaan itu sendiri gitu. Jadi kalau yang sekarang saya boleh bilang dengan adanya program pemerintah terutama yang dari Perpusnas itu, mereka dari beberapa tahun belakangan ini lagi giat-giatnya menyelenggarakan yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi full literasi di dalamnya itu dapat, karena lebih kepada itu. Kalau sering ya Kak Dila, kalau kita ngobrol literasi untuk kesejahteraan. Jadi kita literasi tidak dominan pada kegiatan membaca, tetapi implementasi dari informasi yang kita dapat lewat buku, lewat bacaan-bacaan by digital itu sangat penting. Nah, contoh kalau kita misalnya di daerah di desa ya, di desa. Makanya ini saya salut banget dengan Kak Dila, karena Kak Dila itu membangun taman bacaan sampai di kepulauan. Betul. Itu enggak Luar gampang biasa gitu. sekali Itu yang itu. saya bilang selalu menjadi mirroring buat kami semua untuk ayo saya selalu Kak Dila, kenapa saya kalau lihat Aba sama Umi dengan maksudnya ada senior, tetapi dengan gerakan yang pantang menyerah itu menjadi mirroring buat kami untuk wow, yang senior bisa, yang lebih berumur dari kita bisa, kenapa kita yang muda-muda enggak bisa kayak gitu. Embrionya juga ke anak menjadi inspirasi juga kan bagi warga literasi Sulawesi Utara gitu. Jadi luar biasa banget. Nah, terkait hal itu saya mau bilang bahwa
adanya literasi ketika masyarakat luas mau membaca, mendapatkan informasi dari perpustakaan, maka literasi ini lebih berkembang bukan hanya pada kegiatan membaca tetapi berdampak pada literasi finansial, contoh. Ya. Makanya itu yang disebutkan, dibilangkan begini, literasi untuk kesejahteraan. Ya. Nah, program TPBIS dari Perpusnas bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Kementerian Desa. Belakangan ini yang digerakkan adalah penyaluran bantuan 10.000 paket buku Iya. di 10.000 perpustakaan desa dan kelurahan plus taman bacaan. Jadi ada kolaborasi juga dengan forum taman bacaan pusat. Sehingga kami juga yang di daerah yang boleh dibilang hulu kena imbasnya yang positif, kami ke depannya akan mendapatkan masing-masing TBM ini, dan puji Tuhan kami berempat boleh mendapatkan bantuan itu ke depannya sebanyak 1.000 eksemplar buku plus 1 rak buku untuk taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan. Dan itu menjadi program pemerintah. Tidak boleh tidak bahwa setiap perpustakaan, setiap desa dan kelurahan se-Indonesia wajib memiliki perpustakaan. Jadi ketika masyarakat berkunjung ke perpustakaan itu, mereka mendapatkan informasi. Misalnya masyarakat itu butuh sekali informasi tentang bagaimana sih mau membuat keripik. Nah, ada kan orang bisa lihat tutorialnya by gadget gitu. Iya betul. Tetapi jangan kita pungkiri bahwa setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu belum semua memiliki gadget. Betul. Kalaupun Iya, memiliki gadget, belum tentu semua masyarakat Aksesnya itu ke situ memiliki. belum tentu seperti di kota lah yang memiliki bisa data banyak, kan, betul. memiliki data. Iya. Oh ya, oke. Saya punya gadget misalnya. Tapi kalau nggak punya data di waktu tertentu yang kita butuhkan, apa iya? Nah, tersedialah taman-taman bacaan, perpustakaan desa, rumah baca, literasi dan sebagainya, rumah literasi dan sebagainya untuk mendapatkan informasi. Ketika informasi itu didapat, maka hasil dari informasi itu dia akan melakukan untuk, saya dapat dari buku ini, saya bisa membuat keripik ini, dan itu bisa produktif. Ujung-ujungnya kan bisa memberi dampak finansial bagi masyarakat itu sendiri. Betul, Gitu. betul. Kan kita bisa dapat cuan Iya. dari situ. Iya betul sekali Bu. Dan hal-hal seperti ini ya puji Tuhan RRI mewadahi kami untuk bisa berbagi dengan masyarakat luas kayak gitu toh. Iya. Ini juga kan sebuah cuan dalam tanda kutip, cuan informasi buat masyarakat luas. Ayo ke perpustakaan kalau misal enggak punya gadget. Betul. Dan kalau tadi juga sempat disampaikan, nanti perpustakaan itu akan menyesuaikan dengan daerah di sekitarnya ya. Kalau misalnya dekat laut misalnya akan banyak buku-buku mengenai perikanan, pertanian, peternakan. Begitu juga kalau misalnya tentang kebudayaan. Jangan kita sanksikan juga bahwa lewat perpustakaan yang ada di sekitar kita bisa memperoleh informasi lebih tentang kebudayaan. Kebudayaan bukan cuma kebudayaan tentang Sulawesi Utara misalnya, tetapi kebudayaan yang ada di Indonesia, senusantara gitu. Maka ini akan memberikan pengetahuan lebih bagi masyarakat umum, terutama bagi siswa yang ada di peserta didik dan bahkan guru itu sendiri. Makanya dengan adanya ketersediaan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus lagi digiat-giatkan oleh pemerintah. Ya, terkait instansi tertentu sendiri aja yang barangkali tidak mau dengan isu-isu literasi yang lagi digaung-gaungkan oleh pemerintah. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih ngeh lagi ya dan bisa bersama-sama tadi ya. Oke, ini kita ke Pak Marcelino dulu nih. Ini pegiat literasi yang juga ternyata penulis buku juga. Mungkin bisa sharing juga ke kita dan juga kepada pendengar RRI kira-kira buku-buku yang ditulis itu buku-buku apa saja. Kemudian kok bisa nulis terjun buku. sebagai penulis? Apa memang dari kecil Pak ada hobi membaca sampai tertarik begitu Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama bahwa saya banyak terlibat di kegiatan-kegiatan seperti sosial kepada anak-anak yang terlantar seperti itu. Jadi tulisan saya biasanya di opini-opini media lokal, waktu itu masih zamannya koran. Terus saya juga berkontribusi bikin antologi puisi, terus satu cerita pendek. Dan saat ini sedang mengerjakan suatu
perjalanan juga cerita yang berasal dari kehidupan nyata sendiri, inspirasi dari situ. Kalau ceritanya sendiri kenapa bisa menulis, saya pikir ini kita semua memiliki kemampuan untuk menulis sejak dari sekolah. Hanya persoalannya adalah seperti teman saya bilang bahwa banyak sekali di kepala. Tapi pada saat disuruh mengarang coba dalam beberapa paragraf itu kelihatannya kok kayak suatu Betul, ya sudahlah. susah banget. Nah, ini sesuatu yang jadi menulis itu sebenarnya dekat dengan kita. Tadi kalau cerita tentang segala macam termasuk tadi tentang bagaimana peningkatan ekonomi, menurut saya ini pertama untuk kita bisa masuk ke menulis kita menyadari dulu bahwa kenapa sih kita mau menulis? Kenapa sih buku? Karena buku ini merupakan suatu jembatan. Iya. Jadi kalau kita bilang nanti satu titik akan berdampak pada peningkatan ekonomi, kenapa buku? Kita mesti bedah lagi itu di tengah-tengahnya itu ada apa sih sampai ke situ? Linknya seperti apa? Kalau saya bisa analogikan seperti kayak kemarin waktu COVID, akhirnya kita berlomba-lomba karena kita sadar COVID itu berbahaya, kita mencari cure-nya seperti apa, obatnya seperti apa. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa peningkatan ekonomi itu katakanlah perlu lebih ditingkatkan lagi di masyarakat, melalui buku ini seperti apa sih? Buku itu bisa menjadi satu jalan. Nah pada saat kita menyadari bahwa dari buku tersebut kita bisa memiliki pengetahuan, kita bisa memiliki hal-hal yang lain-lain, itu akhirnya kita tergerak sendiri untuk mencari bahwa, oh seperti ini salah satunya. Nah, saya sendiri lebih melihat bahwa buku ini merupakan suatu jembatan kita untuk bisa sharingkan sesuatu. Jadi kalau saya punya suatu Biasanya hal kan yang baik, ada yang bilang itu buku merupakan jendela dunia ya. betul Pak? seperti itu. Jadi pada saat katakanlah bahwa saya berangkat dari keadaan di mana saya punya suatu peristiwa-peristiwa yang indah dalam hidup saya, pengalaman yang mungkin saya bisa sharingkan buat sesama, yang bisa bermanfaat. Nah, itu saya mulai buat di dalam. Mungkin kalau kita mungkin pernah zamannya agenda seperti itu atau curhat di buku seperti itu kan ada nilai-nilai yang luar biasa. Oke, diary ya. Nah, diary seperti itu. curhat gitu Itu minimal kita semua punya. Nah, nilai-nilai ini kalau kita lebih dalam lagi, terus kita mulai biasakan dengan menyusun dengan lebih baik lagi kerangka-kerangka sedikit demi sedikit, ini kita bisa sharingkan menjadi suatu hal yang mungkin bisa memberkati orang lain. Nah ini satu hal yang indah sekali kalau kita bisa sampai ke titik itu. Nah saya kasih catatan sedikit mungkin bahwa kadang-kadang sebagai kita memulai menulis ini tadi seperti Mbak sampaikan bahwa di situ ada kenapa kesulitan, kita jangan menyerah karena kita pelan-pelan. Tetapi kalau kita biasakan komunikasi sama orang, terus kita lihat kira-kira ini kita minta saran dari dia seperti apa, kurangnya di mana, saya pikir kita bisa sedikit demi sedikit bisa menjadi suatu produk yang mungkin minimal ya bisa untuk sekitar kita dulu. Ya mungkin anak-anak sekitar kita seperti itu seperti itu. Saya pikir itu yang penting buat menggalakkan dulu pentingnya buku dan menulis karena kebiasaan menulis dekat dengan kita. Seperti itu. Oke, tapi tetap butuh skill juga sih ya karena Iya. kadang-kadang kita di otak udah banyak pas dicoba ditulis tadi kok kalau di otak menarik kalau kita tulis kurang menarik itu butuh skill juga ya. Iya betul sekali. Iya, jadi kalau dari skill tadi memang seperti tadi Kak Stella sampaikan bahwa mungkin itu bisa sambil berjalan. Saya juga bukan dari latar belakang dari itu yang berhubungan dengan literasi. Saya dari dunia luar. Tapi karena saya coba untuk kalau kita mau menulis 5 halaman, kita harus baca sekitar 10 atau 15 sampai 20 halaman. Nah itu salah satu catatan penting. Jadi apa yang Anda tulis itu adalah sesuatu koleksi dari yang sebelumnya ada di dalam pikiran kita terlebih dahulu. Jadi biasakan membaca, setelah membaca memiliki perbendaharaan, baru kita keluarkan bit by bit. Oke ya. Mudah-mudahan ini bisa mengilhami lah, menginspirasi masyarakat. Ini menginspirasi saya juga sebagai penulis berita. Luar biasa. Kadang kita penulis berita saja kadang aduh mau tulis ini Redaksinya. pusing juga kadang. Leadnya di mana belum ketemu ya. Leadnya belum ketemu. Baik. Ini harusnya kita jeda sejenak ya, tapi karena memang line telepon dari tadi tidak berhenti berdiri, kita langsung terima penelpon saja ya. Sambil nanti kita akan membaca juga beberapa komentar yang sudah masuk di live streaming kami di fanpage Facebook. Jadi kita langsung terima di 082195835080. Forum Kawan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, dengan Iya, siapa di mana selamat pagi, Pak? Bapak. Elik di Manado. Oke Pak Pak Elik. Elik. Ini kan topik niat membaca ya. Iya betul Pak. Begini, orang sebagai masyarakat awam, Hmm. kita lihat
karena zaman makin hari makin canggih. Oke. Begitu timbul ini HP Android, orang membaca menurun. Baik. Kita kasih contoh kecil begini ya, contoh kecil. Pernah ada teman tunanetra seorang. Iya. Dia mau pimpin satu ibadah. Dia mau cari tuh ayat yang baru dia tahu di kata-kata itu. Tapi dia mau cari di pasal. Dia cuma buka, tanya di HP di medsos bilang. Oke. Karena kalau belum ada kan orang bisa cari Alkitab buka tuh, baca rapat di mana. Ini sekarang karena ada Om Google, gampang-gampang sekali saja orang mau ini. Jadi Baik. orang lihat baca menurun. Dan kedua, kita lihat dulu 60-an. Itu media-media cetak itu hebat sekali dorong omset itu dia. Cetak berapa exemplar koran. Karena orang niat membaca, suka membaca, lihat berita ini. Begitu juga datang anak-anak sekolah. Dulu tuh orang tuh lingkali full. Oke, Pak Orang Elik. sekarang begitu Android keluar menurun. Baik, Pak Jadi, Elik. nah, Jadi ini dengan adanya semua- perkembangan teknologi itu menurut Iya, Pak Elik menurunkan semua kembalikan minat ke baca perkembangan. gitu ya. Apa? Teknologi. Baik. Bagaimana dengan mau cara Aziz? Kalau boleh bikin perpustakaan keliling dan Oke. masuk di kampung-kampung, di lingkungan-lingkungan seperti itu. Baik. Kira-kira ini terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih, Elik Bapak yang ada Elik. di Manado. Kita terima satu lagi di line telepon 082195835080 dan satu di Facebook mungkin bisa dibacakan, Rin. Iya, dari Grace V. Buku sangat penting bagi kita baca, apalagi tentang buku sejarah ini. Pertanyaannya Ibu Grace V, kenapa di sekolah-sekolah sudah jarang ada perpustakaan? Padahal lewat perpustakaan di sekolah para siswa mulai dari SD sampai SMA bisa membaca buku yang disukai atau bisa menambah pengetahuan. Dan kalau bisa Ibu Grace mengusulkan belajar membaca di sekolah lebih bagus diadakan lagi menulis di buku. Ternyata itu. Dan karena kalau dari handphone biasa handphone katanya hilang, Bu. Oke, takutnya kalau juga. hilang Atau hilang rusak juga. hilang. Baik, Iya, terima baik. kasih Bu Grace. Kita ke penelpon lagi satu. Selamat pagi. Halo Forum Kawanua, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Trampestif kali Bu. Oke, baik. Dengan siapa di mana, Dengan Pak Sartono di Pak? Kombos. Oh, Pak Sartono Oke, di Pak Kombos. Sartono. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan diberikan, minat baca buku. Pertama-tama saya mengucapkan dulu puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan, napas yang panjang. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama budaya, salam kebajikan. Berbicara minat buku, memang tuh kalau dulu sampai di shopping-shopping situ ada perpustakaan Oke, tanpa Iya, orang tanpa membaca masyarakat. begitu ya, Iya. Pak Sartono ya. semua ada. Sampai Riki ada bilang itu toko buku di shopping itu dulu. Jadi memang minat baca pada waktu zaman 80-an bukan main itu minat baca. Sampai anak-anak di dalam rumah ada bawa baca dapat lihat. Iya. Sampai komik-komik ada buku-buku nama silat, sampai buku-buku Kopinho. Itu kita paling top dulu, kita jaga baca Sepertinya Pak Kopinho. Sartono memang Kalau suka kita pejaman dulu, genre Pak. silat ya. Jadi Majalah Bobo, Pak. ya, Kalau kita pejaman dulu majalah Bobo, Pak. iya. Jadi sekarang istilah sama mati suri. Baik, Ada baik. justru sekarang ada di sekolah-sekolah juga saya lihat pengalaman saya dengan situasi dan kondisi semakin modern, semakin maju bangsa ini, dan sekarang ini kita bicarakan banyak perpustakaan hanya terbengkalai, Baik, termasuk baik, di Pak sekolah Sartono. juga coba jadi tanpa anak-anak guru-guru petampa cuma buka-buka nama HP. Oke. Ternyata ada tuh anak-anak membaca. Iya. Nah, jadi itu. Baik, Jadi baik. kita minta apa kalau boleh ini minat baca ini apakah boleh sosialisasi di masyarakat? Nah, itu pertanyaan yang saya mau kasih masukan. Baik, Pak Sartono. Karena memang untuk situasi dan kondisi memang kita perlu kemajuan bangsa ini. Kita pernah dengar salah satu sejarah dulu
pernah salah satu orang Inggris dia nggak sekolah apa-apa. Dia ke sekolah itu cuma kira-kira cuma sampai SD stop. Cuma karena dia setiap dia berjalan, dia punggu kertas, dia baca punggu kertas. Karena Akhirnya rajin saya membaca, jadi banyak Perdana banyak Menteri. pengetahuannya. Baik, Pak Sartono. Iya, akhirnya terima kasih, Pak jadi Sartono. Perdana Menteri. Baik, luar biasa. Jadi orang besar. Itu mudah-mudahan kita ini kembali ke situ, Jo. Amin, Gua amin. pikir. Iya. Baik, Iya. terima kasih Pak Begitu. Sartono. Terima kasih, selamat pagi. Iya, Selamat selamat Salam. pagi, Pak Sartono. ya. Iya. Kita mempersingkat waktu juga karena banyak. Tapi kalau dari hampir dari kedua penelpon kita, kemudian juga Ibu Grace yang Pertanyaannya ada di itu sama. mirip Perkembangan semua, iya. teknologi membuat orang jadi minat Mengikis baca minat menurut baca malas. masyarakat. Apalagi zaman sekarang, zaman AI. Orang mau nulis tinggal tanya AI. Nah ini mungkin Iya. pendapat dari Bu Sekjen dulu kalau begitu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih 3 penanya dari Elik, Pak Elik, Ibu Grace, dan Pak Sartono. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan barangkali untuk kami ya, termasuk pemerintah juga. Jadi sebenarnya kalau terkait minat baca yang berkurang, no. Jadi kita harus bisa memilah terlebih dahulu Oke. karena ada 2 kegiatan membaca untuk zaman yang lagi berkembang sekarang ini. Jadi kita bisa membaca lewat buku fisik dan ada buku digital. Ada juga yang barangkali bukan dalam bentuk buku, tetapi karena pemahaman orang kan bahwa terkait membaca itu identik dengan buku. Ya. Padahal kita membaca by digital juga itu adalah kegiatan Oke, membaca. kalau baca status orang di sosial media juga membaca. Paling sering. Oke, Iya. ya. Iya, membaca status orang kan itu adalah sebuah kegiatan membaca. Tetapi fungsi dari kegiatan membaca untuk kita itu seperti apa tergantung kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau kita pun misalnya kita orang cari lewat buku sangat sulit didapat. Tetapi Ya. kita lebih mudah mendapatkan by gadget, why not? Oke, Gitu kan? seperti Oke. pengalaman Pak Elik tadi Iya, ya. Pak, Oke. sampai yang seperti disampaikan seperti itu. Cuma memang ada yang bisa kita sampaikan bahwa indikator dari setiap maksud kita membaca itu kan berbeda. Betul. Jadi Iya. kalau saya ingin mau membaca dalam rangka kita membuat sebuah penelitian atau seperti Pak Marcel akan membuat sebuah tulisan-tulisan genre humanis, berarti meskipun sudah ada pengalaman-pengalaman hidup yang diangkat, yang dirasakannya kemudian diangkat dalam bentuk tulisan, bukan tidak mungkin bahwa Pak Marcel tidak membaca terlebih dahulu. Karena formulasi bahasa dalam menulis itu sangat penting banget. Kita harus melihat diksinya tepat atau tidak. Betul. Bukan sekedar memberikan kata. Karena kata bagus, karena kata bagus dan baik itu berbeda ketika kita tempatkan pada satu Betul, konsep betul. kalimat. Luar Pasti akan biasa, sangat iya. berbeda seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kegiatan membaca itu fleksibel. Iya. Tergantung kita menggunakan media membaca kita seperti apa. Nah, kembali kita kalau saya mau kaitkan dengan pertanyaan dan masukan dari Bu Grace juga Pak Sartono dan Pak Elik itu kembali misalnya yang di sekolah kemarin itu katanya di sekolah itu kenapa sudah tidak ada perpustakaan? It's okay. Jadi kalau jumlah sekolah yang ada di Sulawesi itu ada 7.000-an. Kalau setiap perpustakaan memiliki, setiap sekolah ada memiliki perpustakaan, ya. berarti perpustakaan yang ada di Sulawesi Utara dari semua jenjang akademik, jenjang pendidikan dari satuan pendidikan mulai dari SD, itu baru SD loh, Iya. tidak termasuk PAUD gitu. Baru dari SD aja sampai istilahnya Dikdasmen, itu ini menurut informasi Dapodik Dikdasmen Sulut ya, bahwa ada sekitar 7.000-an. Berarti perpustakaan sekolah kita ada 7.000-an. Yang harusnya. Seharusnya seperti itu. Maaf, saya sentil sedikit bahwa kalau ini yang paling parah banget. Jadi ketika, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah yang terakreditasi A, Iya. jadi tanda tanya, apakah perpustakaan sekolahnya sudah terakreditasi atau belum? Oke. Karena mengembangkan Oke, ya. perpustakaan sekolah yang ramah anak itu juga tidak gampang. Iya. Gitu toh. Nah, jadi apalagi dengan kondisi sekarang pemerintah yang lagi menggalakkan di episode 23 tentang pengembangan bacaan bermutu dari Kemendikbudristek itu sudah digaung-gaungkan. Tetapi sekarang dikembalikan ke sekolah, ke pemerintah. Apakah Juknisbos itu direvisi kembali?
Karena Juknisbos pada pembelian buku itu hanya terbatas pada pembelian buku paket. Iya. Iya toh? Iya. Sementara anak-anak butuh buku-buku Bacaan non buku paket. Iya, bacaan. Buku fiksi, buku kalau di SMA barangkali, apalagi kalau ke kejuruan, itu mereka sudah sangat butuh buku-buku referensi. Dan yang membutuhkan buku itu, bahan bacaan di sekolah itu bukan hanya siswanya. Seluruh warga sekolah adalah pemustaka. Kan seperti itu. Seluruh warga sekolah adalah pemustaka dan mereka punya hak untuk membaca dan mereka berkewajiban menerapkan apa yang mereka baca. Sementara di sekolah, kebanyakan yang kami dapati adalah bahwa di sekolah ini ya ini terkait Ibu Grace, supaya Ibu Grace tahu juga gitu bahwa dan masyarakat luas tahu bahwa menjadi sesuatu yang menjadi aneh. Benang merahnya dapat di situ. Bahwa ternyata oleh pimpinan sekolah dalam hal bahwa agar akreditasi sekolah mereka dapat A, tetapi ternyata banyak contoh, jangan jauh-jauh di Kota Manado itu sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah besar. Saya sudah berkunjung ke sekolah mereka. Gitu. Perpustakaan kalian gimana dong? Waduh mem, monef dong mem. Setelah saya sampai, kasarnya, aduh itu talimburang di rumah lebih rapi daripada talimburang di perpustakaan. Boleh pahamnya bahasaku kayak gitu. Talimburang di rumah, bahasa Manado bilang. Talimburang di rumah lebih rapi dari talimburang di perpustakaan. Di perpustakaan itu kebanyakan lebih banyak dengan buku-buku paket, ada buku yang sudah datang di sekolah tetapi belum teratur. Kenapa? Karena pengelola perpustakaan di situ tidak profesional, tidak melakukan, pokoknya banyak lah. Mereka harus mendapatkan BIMTEK misalnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah juga mendengar ini dan ayo dong bersegera lakukan BIMTEK. Jangan hanya berharap dari pusat. Ayo pemerintah daerah harus bersinergi. Jadi makanya saya bilang itu saya senang sekali dengar tadi bahwa ada yang disampaikan oleh Kadila, ada tugas negara, ada 3 komponen yang menjadi kapasitas negara, yang menjadi tugas negara untuk itu. Jadi ada pihak pemerintah, ada pihak swasta, masyarakat. Nah, kita boleh tambahkan lagi bahwa ada sinergitas dan kolaborasi dengan orang tua juga. Kalau tidak ya percuma gitu. Jadi kalau terkait hal ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sartono, Ibu Grace. Jadi Ibu Grace, sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Utara itu mestinya ada 7.000-an, seharusnya 7.000-an itu ada perpustakaan. Betul. Tetapi jujur saya mau bilang bahwa di semua perpustakaan yang ada di Sulawesi Utara khususnya itu tidak maksimal, bahkan hanya meminjam ruangan yang dipaksa-paksakan kosong untuk dijadikan perpustakaan. Kan lucu banget gitu ya. Berarti hanya sekedar yang penting ada lah istilahnya begitu ya. Dalam rangka akreditasi sekolah. Padahal ada juga yang namanya akreditasi perpustakaan sekolah. Berarti harusnya akreditasi harus berjalan. Sekolah itu salah satu indikatornya harusnya dimasukkan saja sekalian. Yang paling sering saya sampaikan ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di pusat bahkan dengan lembaga terkait bahwa seharusnya ketika terutama ya buat ban ya, karena itu kapasitas mereka untuk aksesoring akreditasi sekolah. Karena kalau komponen item tentang perpustakaan sekolah itu hanya masuk pada salah satu komponen yang namanya sarana dan prasarana sekolah. Padahal seharusnya perpustakaan ini menjadi komponen lain. Ada 6 komponen utama dalam akreditasi sekolah. Tetapi tolong ambil komponen item perpustakaan sekolah sebagai komponen lain, menjadi komponen ke-7 lah. Berdiri sendiri. Jangan gabungkan dengan sarana dan prasarana gitu. Karena perpustakaan sekolah tidak sama dengan UKS. Perpustakaan sekolah tidak sama dengan laboratorium. Indikator pada perpustakaan sekolah itu adalah jantung belajarnya warga sekolah bahkan masyarakat luas. Betul. Dan kalau kita melihat kemudian di beberapa negara maju pasti perpustakaannya bagus-bagus juga maju dan ini yang masyarakat juga terbiasa ke perpustakaan. Ini yang barangkali masyarakat Indonesia, terutama wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang belum banyak tahu bahwa sebenarnya perpustakaan terbanyak kedua di dunia adalah Indonesia. Dari segi kuantitas secara kuantitas kualitasnya gimana? Betul. Gitu. Kan baru ada 1.000 sekian yang masuk SNP-nya perpustakaan dari sekian ribu.
perpustakaan yang ada di Sulawesi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Utara? Jujur, Sulawesi Utara tahun ini ya, Kak Dila, kemarin kita berdua jadi diamanahkan juri perpustakaan lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi dulu ya, tahun lalu. Kak Dila, ada informasi lagi? Tidak ada lagi toh? Kenapa? Karena akreditasi perpustakaan sekolah tahun kemarin sampai tahun ini nehi 0%. Jadi mudah-mudahan dengan adanya semuanya dengan adanya informasi ini, ayo pimpinan sekolah please dong, ya toh kita sama-sama membangun agar anak-anak kita juga punya ini hak anak loh, ini hak siswa. Karena otomatis buku bacaan itu membangun imajinasi, akhirnya menjadi kreativitas ya Bu. Membangun imajinasi dan bisa membangun kekritisan siswa itu sendiri, kayak gitu. Bukan cuma sekedar mereka membaca untuk sekedar mendapatkan pengetahuan, tetapi di perpustakaan itu mereka pokoknya intinya, please dong perpustakaan itu wajib ada di setiap sekolah gitu. Jadi, nah ini juga yang menjadi tanda tanya pemerintah terhadap sekolah. Kenapa? Karena sekolah setiap akreditasi sekolah selalu dicentang ada perpustakaan sekolah. Padahal tidak sama sekali. Saya buka statistika dari, saya juga dapat informasi dari Badan Penjamin Mutu bahwa Stella sangat miris sekali karena sebenarnya perpustakaan sekolah yang ada di Sulawesi Utara itu kebanyakan sekolah itu tidak ada, tetapi mereka mencentangnya Tetap ada. centang ada ya. Pada akhirnya ketika ada bantuan dari pemerintah, itu kan akan melihat, perpustakaan sekolah yang ada di Sulawesi Utara sudah mayoritas sudah ada. Ngapain juga kasih? Atau barangkali misalnya mau kasih misalnya mau kasih 100 paket untuk Sulawesi Utara karena melihat sudah cukup banyak, akhirnya cuma 5 paket yang didapat. Dan itu kan sembarang untuk mendapatkan DAU gitu. Pengaruhnya juga sampai ke situ sebenarnya Bu Stella. Padahal sebenarnya kalau kita melihat misalnya kegiatan-kegiatan pembudayaan minat baca di sekolah dan masyarakat itu sangat membantu IPLM Sulawesi Utara. Dari indeks pembangunan literasi masyarakat. Indeks pembangunan literasi masyarakat ini akan berdampak pada IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat Sulawesi Utara. Dari IPM ini juga akan berdampak pada APBN untuk Sulawesi Utara. Tapi kita masyarakat luas tidak ngeh tentang hal itu. Baik, luar biasa. Kita sama-sama bekerja, berkolaborasi lah untuk sama-sama ini kita istilahnya kita berempat ini 4 dari sekian volunteer literasi yang ada di Sulawesi Utara. Kalau kita sudah bergerak, moga-moga teman-teman yang lain punya terinspirasi untuk sama-sama mudah-mudahan ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Dila tadi, katanya masyarakat juga harus ya. Ini waktu kita juga sudah terbatas, sebenarnya saya ingin tahu juga sebenarnya kalau untuk biaya operasional dari Taman Bacaan Masyarakat ini dapatnya dari mana, bantuan juga atau swadaya sendiri? Mungkin Bapak Raymond bisa. Pak Raymond, singkat saja Pak Raymond. Iya, jadi untuk biasa operasional kita mandiri ya. Mandiri. Swadaya sendiri. Oke, berarti luar biasa memang. Volunteer berarti ya seperti ya Bu Stella. Oke, baik. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan Kak Dila kepada masyarakat, kepada pendengar dan yang sementara menyaksikan kita pagi ini. Iya, sedikit saja. Ini udah keren-keren yang disampaikan sama beliau-beliau barusan. Jadi gini, Dila mau tekankan kepada Kementerian Desa sebenarnya. Kepada desa nih, karena mumpung Pro 1 ini kan menjangkau seluruh desa dan kepulauan. Kenapa para kepala desa atau lurah itu harus mendukung kegiatan literasi ini? Kalau khususnya desa itu ada Permendesnya. Jadi waktu tepat di 27 Januari di Jombang itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu Bapak Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya literasi untuk masyarakat desa sebagai ruang edukasi dalam melaksanakan pembangunan. Seiring keputusan Mendes PDTT nomor 3 tahun 2024 tentang panduan pengelolaan taman bacaan masyarakat desa disahkan untuk menaungi secara hukum. Artinya begini, banyak sekali hukum-hukum tua, gitu ya, kepala-kepala desa, ini belum paham dan belum mengerti kenapa mereka harus mendukung ini. Jadi gini, kalau sudah ada kegiatan literasi, misalnya contoh punya Pak Raymond nih, ada di Pulau Lembe gitu ya Pak Raymond ya. Atau misalnya masuk-masuk desa gak sih di tempatnya Pak Raymond ini, yang di tempat TBM-TBM yang lain, ini masuk di desa juga, ada yang di desa?
Masih kota ya. Kelurahan, Lembe kelurahan, masuk desa nggak Lembe? Kelurahan kali ya. Kelurahan ya dia. Nah kalau yang masuk di desa ini yang sebenarnya menarik ketika misalnya sudah ada nih tempat di desa itu ada perpustakaannya atau taman bacaannya misalnya. Harusnya kepala desanya itu mendukung. Karena di situ ada anggarannya yang sudah disahkan loh sama Mendes. Jadi Kementerian Desa, ya. jadi teman-teman yang bergerak nih yang di kabupaten kota, yang di kepulauan dan lain-lain, ini harusnya kemudian mendekati hukum tuanya, kepala desanya untuk kemudian diadvokasi atau didiskusikan bagaimana untuk pengembangan. Karena dari desalah sebenarnya kemudian muncul ide-ide yang cemerlang dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena kita nggak bisa mengharapkan dari kota saja. Kota itu jadikan imbas, coba kita putar ini. Jadi biarkan desa ini yang bergerak karena sumber daya alam yang paling potensial itu ada di pedesaan. Teman-teman, bukan ada di perkotaan. Jadi kalau kita bicara soal literasi, kita nggak hanya bicara soal baca tulis. Baca tulis itu hanya di World Economic Forum 2016 itu dicetuskan ada 6 capaian literasi dasar, tadi sudah sampaikan sama Mem Stella. Yang pertama baca tulis, numerasi, sains, finansial, kemudian digital, dan hari ini yang kita bahas adalah budaya dan kewargaan gitu. Nah itu yang tadi disampaikan juga pertanyaannya dari Pak Sartono, saya menarik tadi, mohon maaf izin saya sampaikan. Budaya membaca membutuhkan sarana prasarana. Dia merasa bahwa dulu kita bisa menemui toko-toko buku di mana aja. Bener ya? Kayak bisa dibawa, mungkin saya belum lahir waktu itu, tapi mungkin kalau cerita abah saya bahwa di Presiden itu di bawah itu banyak sekali toko buku. Bisa sewa, bisa beli. Iya ya, nah sempet bisa sewa, bisa kemudian dibeli gitu. Nah hari ini kita kekeringan itu gitu. Boleh nggak karena kalau kita pegiat literasi nih, taman baca nih udah hadir nih. Tapi kan tidak semua taman baca hadir di ruang publik. Baik. Kos kita aja kita dari mandiri. Kalaupun kita dapat banpen, itu berjuangnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah kota gitu ya, khususnya di Kota Manado karena hari ini kita bicara di Kota Manado, dan mudah-mudahan juga di seluruh Sulawesi Utara, kabupaten kota yang lain, karena yang sudah mengawali untuk kemudian ada pilot project tentang literasi itu ada 2. Yang pertama ada di Kota Bitung, yang kedua ada di Bolaang Mongondo Utara, di Bolmut. Jadi itu sudah ada kampung literasi dan gerakan Indonesia Membaca yang kemarin diinikan sama Kemendikbud, ya gerasak gerusuk nih. Nah jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu atau kemudian menjadi stimulus untuk teman-teman atau pemerintah mendengar ini dan bisa menghadirkan TBM-TBM di ruang publik yang tidak hanya menjadi seremoni ya. Abis dibikin terus nggak ada kegiatannya, nggak ada aktivitas. Ya monggo loh dilibatkan teman-teman komunitas yang bergerak di literasi ataupun sastra budaya gitu. Karena ini penting. Kalau tidak ya ketika dibangun kayak kemarin ada kelurahan buka taman-taman baca. Berfungsi? Enggak. Yang penting ada Karena aja nggak ada dulu kegiatannya ya. Jadi mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali lagi. Tapi Terima. mudah-mudahan ini juga menjadi, karena di zaman sekarang ini penting banget kok untuk literasi digital itu. Baik. Nanti kayaknya kita butuh waktu yang lain Panjang lagi ya. Ternyata kurang kalau mau bahas ini, kalau hanya 1 jam. Terima kasih. Saya sebenarnya pengen memberikan kesempatan sebelumnya untuk narasumber kita, tapi berhubung waktu kita juga sudah sangat terbatas, nanti kita bikin part 2-nya lagi ya. Siap ya nanti ya. Harus ada part 2 nih. Siap. Terima kasih sekali lagi juga untuk seluruh pendengar kita yang sudah menyaksikan kita juga melalui live streaming kami pagi ini. Terima kasih, mudah-mudahan juga dengan Forum Kawanua pagi ini juga bisa membantu meningkatkan minat baca melalui pengalaman budaya dan edukatif. Saya Steve Kolibu. Saya Aryani Kalangi, dan tentunya pemirsa dan pendengar tetap terus mendengarkan RRI Manado dan jangan lupa untuk terus follow akun media sosial RRI sosial media Manado. RRI Manado. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi, terima kasih.